Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gorbon ingin mempresentasikan penelitian yang berjudul klasifikasi gaya belajar menggunakan machine learning berdasarkan atribut profil personal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kelvin Ahmad Fariji dan rekan saya ada Aldi, ada Fahri, ada Vino, ada Firas, dan Fahri. Dan Aril. Oke, lanjut slide. Nah, identifikasi gaya belajar memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem pembelajaran. Personalisasi, terus penelitian ini berfokus pada model VAK atau VAK, yaitu Visual Auditory Kinesthetic, yang banyak digunakan untuk mengelompokkan preferensi belajar siswa. Namun, metode identifikasi gaya belajar secara konvensional masih bersifat subjektif dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, machine learning hadir sebagai solusi yang mampu memberikan pendekatan otomatis dan objektif dalam mengklasifikasikan gaya belajar secara lebih efisien. Oke, lanjut. Oke, untuk tujuan penelitian, yang dimana penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu mengoptimisasi proses identifikasi gaya belajar secara efisien sehingga mengurangi beban manual pendidik. Yang kedua yaitu mengevaluasi efektivitas algoritma machine learning dalam konteks pendidikan. Yang ketiga itu mendukung pengembangan sistem pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif. Tujuan akhirnya adalah mengklasifikasi gaya belajar siswa secara akurat berdasarkan atribut profil personal. Oke, boleh dilanjut. Dalam kerangka VEK, terdapat 3 kategori belajar, yaitu visual, siswa yang lebih mudah belajar melalui gambar, diagram, grafik, serta media visual. Auditory, yaitu siswa yang belajar optimal melalui mendengarkan, diskusi, dan penjelasan verbal. Kinestetik, yaitu yang membutuhkan pengalaman langsung, aktivitas fisik, dan latihan praktis dalam proses belajar. Lanjut. Dataset yang digunakan terdiri dari 330 responden dengan 14 atribut profil. Atribut tersebut meliputi informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Perilaku belajar seperti waktu dan durasi belajar serta gaya mencetak, preferensi lingkungan belajar, dan media pembelajaran. Indikator strategis seperti peran dalam diskusi, strategi belajar, dan respon terhadap tugas. Kombinasi fitur ini memungkinkan model memahami kompleksitas preferensi belajar individu. Lanjut. Penelitian ini menggunakan 2 algoritma machine learning. Yang pertama ada random forest sebagai model utama dengan N estimator itu 100 untuk menangani interaksi fitur yang kompleks. Lalu kemudian ada K-nearest neighbors atau KNN sebagai model pembanding dengan nilai K optimal sebesar 7. Selain itu, dilakukan normalisasi data menggunakan standard scalar dan evaluasi model menggunakan 10-fold stratified cross-validation untuk memastikan hasilnya objektif dan tidak bias. Oke, lanjut. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan performa yang sangat baik. Model random forest mencapai akurasi sebesar 89,9%, sementara KNN hanya mencapai 82,42%. Terdapat peningkatan akurasi sebesar 6,67% yang menunjukkan keunggulan random forest dalam menangani data kategorikal dan interaksi fitur yang kompleks. Oke, lanjut. Nah, di feature importance ini, analisis kepentingan fitur menunjukkan bahwa gaya mencatat merupakan fitur paling berpengaruh dengan skor 0,354, menyumbang lebih dari sepertiga kekuatan prediksi. Lalu diikuti oleh media pembelajaran, strategi belajar, lingkungan belajar, dan respon terhadap tugas praktis. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa
perilaku belajar yang dapat diamati khususnya siswa mencatat merupakan indikator kuat dari gaya belajar mereka. Oke, next. Nah, untuk di perbandingan kinerja model dengan secara keseluruhan, Random Forest secara konsisten mengungguli KNN pada seluruh metrik evaluasi, termasuk akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Dan keunggulan Random Forest ini yang pertama tuh kemampuan menangani interaksi fitur yang kompleks. Yang kedua, ketahanan terhadap data kategorikal. Yang ketiga, interpretasi kepentingan fitur. Dan yang terakhir, risiko overfitting yang lebih rendah. Nah, jadi hal ini menjadikan Random Forest sangat cocok untuk aplikasi di bidang pendidikan. Next. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan model klasifikasi gaya belajar berbasis random forest dengan akurasi 89,09%. Fitur paling berpengaruh adalah gaya mencatat, media pembelajaran, dan strategi belajar. Model yang diusulkan terbukti lebih unggul dibandingkan metode tradisional dan menunjukkan potensi besar untuk implementasi sistem pembelajaran adaptif. Kedepannya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan algoritma lanjutan seperti XGBoost dan Deep Learning, dataset yang lebih besar dan beragam, serta penerapan langsung di lingkungan pembelajaran yang nyata. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.